Mengenali Sang Khalik. Renungan diinspirasi dari Injil Yohanes bab 1 ayat 19 sampai dengan 28. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka berkata kepadanya, katanya, "Mengapa engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Demikianlah sabda Tuhan. Berpuluh tahun lalu, aku pernah terlibat aktif dalam pengeboran sumur minyak di Delta Mahakam, Kalimantan Timur. Medan kaya minyak tertutup hutan dan topografi berbukit harus ditaklukkan sebelum aktivitas utama pengeboran dapat dimulai. Saat itulah tim perintis mendahului cut and fill, membuka hutan, membelah dan meratakan bukit atau menimbun kembali demi sebidang tanah datar luas yang layak dimasuki armada pengeboran. Namun, jasa sang perintis ini sering terlupakan karena umumnya orang euforia mengeluh-ngeluhkan si empunya proyek yang berhasil menemukan si emas hitam. Setiap proyek memerlukan persiapan dan perencanaan besar dan matang, apalagi misi penyelamatan manusia oleh Tuhan. Yohanes Pembaptis berperan mempersiapkan jalan untuk kedatangan Mesias. Nabi Yesaya bernubuat, "Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan." Lalu orang Yahudi mengutus beberapa imam dan orang Lewi untuk menanyakan apakah dia sesungguhnya Mesias atau Elia. Namun Yohanes memberikan kesaksian berbeda tentang dirinya. Yohanes menganggap dirinya lebih rendah dari seorang hamba. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Padahal saat itu Yohanes sangat populer di mata orang. Hanya dengan kerendahan hati, Yohanes mampu mengenali Yesus sebagai Sang Khalik, sebagaimana Hana dan Simeon. Sebagai umat beriman yang hidup saat ini, kita adalah perintis yang berjaga menantikan kedatangan Yesus yang kedua. Penantian ini mendorong kita pada berbagai persiapan perubahan rohani, yaitu mewartakan Injil, bertekun dalam doa dan pengharapan, bertahan dalam pencobaan, menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan, dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Hari ini adalah peringatan wajib Santo Basilius Agung
dan Santo Gregorius dari Nazianze yang membawa banyak orang kepada pertobatan karena kelemah lembutan dan kebaikannya. Kita patut meneladani hidup para kudus yang berkarya tanpa terbius pada pujian maupun popularitas. Tuhan Yesus, buatlah kami agar dapat menjadi perintis misioner yang mewartakan diri-Mu, bukan diriku. Janganlah biarkan kami mencari popularitas pribadi atau pujian manusia belaka, sehingga kami mampu selalu berjaga dan dapat mengenali kedatangan-Mu. Amin.